Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak, pada kesempatan kali ini marilah kita buka pelajaran kita pada hari ini dengan berdoa dahulu. Baik, silakan sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan, berdoa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Berdoa selesai. Alhamdulillah anak-anak, insyaallah pada hari ini kita akan memasuki yaitu pelajaran akidah akhlak. Sebelumnya perkenalkan, nama Bapak yaitu Muhammad Taufikur Rahman. Bisa dipanggil Bapak Taufik atau bisa dipanggil Bapak Rahman, terserah anak ya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang akidah, tentang keyakinan kita kepada Allah dan akhlak. Bagaimana kita berakhlak, bersifat dengan sesama manusia yang tentunya itu semuanya sifatnya disukai oleh Allah, dan bagaimana sifat kita itu juga bisa disukai oleh manusia dan makhluk-makhluk Allahnya yang lain. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang empat sifat yang sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. 4 sifat yang mana kalau kita melakukan 4 sifat tersebut, maka 4 sifat tersebut akan membawa kita kepada kehancuran, akan membawa kita kepada nerakanya Allah Subhanahu wa taala, akan membuat di mana setan-setan akan menjadi teman-teman kita sehingga kita menemaninya di neraka dan kita dijauhkan dari surganya Allah yang penuh dengan kenikmatan. Nah, apakah 4 akhlak tercela tersebut, akhlak yang harus kita hindari? Yang mana yang pertama pada kesempatan kali ini kita akan belajar. Yang pertama adalah akhlak yaitu hubbud dunya, yaitu hubbu yaitu mencintai, ad-dunya itu adalah dunia, yaitu mencintai dunia. Di mana di sini Allah Subhanahu wa taala berkata di dalam sebuah Al-Qur'an tentang cinta kita kepada dunia. Apa sih cinta ini kepada dunia? Allah Subhanahu wa taala berfirman, marilah kita baca bersama-sama. Silahkan dibuka surat Al-Hadid ayat 20. Baik, kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takasurun fil amwali wal aulad. Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan, perhiasan dan bermegah-megahan antara kamu serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak. Di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bahwasanya sebenarnya dunia ini hanyalah tempat kita sementara. Dunia ini sementara akhirat kita adalah selama-lamanya. Begitu banyak dari kita itu saking cintanya kepada dunia sehingga melanakan semuanya. Sholat lupa, berbuat kebaikan lupa, sering durhaka kepada orang tua dikarenakan saking cintanya kepada dunia. Karena dia
ingin sekali untuk membeli motor, maka berapa banyak teman-teman kita atau diri kita sendiri yang justru sering marah-marah kepada orang tua untuk diberikan motor. Berapa banyak jikalau kita itu ingin mendapatkan HP yang terbaik, sehingga kita marah-marah dengan orang tua, sehingga ini mengakibatkan kita durhaka kepada orang tua. Dan kita tahu ridallah fi ridal walidain, keridhaan Allah itu sesuai dengan keridhaan orang tua. Wa sukhtullah sukhtil walidain, dan sesungguhnya kemurkaan Allah itu menurut juga kalau orang tua murka, maka Allah Subhanahu wa taala pun juga akan murka. Oleh karena itu, anak-anak sekalian, janganlah sampai kita mempunyai sifat hubbud dunia, mencintai dunia ini terlalu berlebihan. Kalau kita melihat kisah, ada sebuah kisah yang bernama Qarun. Ada seseorang yang bernama Qarun. Saking cintanya terhadap dunia, sehingga Qarun ini yang dulu awalnya itu dia itu orang miskin, kemudian dia meminta doa kepada Nabi Musa pada saat itu agar Nabi Musa mendoakan dia menjadi orang kaya, sehingga Qarun ini menjadi orang kaya. Yang mana kekayaannya ini sampai-sampai di kuncinya, gudangnya ini dibawa oleh 10 orang sekaligus. 10 orang ini tidak akan mampu membawa kunci-kuncinya, padahal kunci-kuncinya hanya sebesar jari. Dan yang membawa ini 10 orang, saking banyaknya kuncinya, maka 10 orang itu tidak bisa membawa kunci tersebut. Saking banyaknya gudang, dan satu gudang itu jumlahnya subhanallah emas yang berbanyak sekali, berkental-kental, bahkan bertonton satu gudangnya saja. Sehingga saking kayanya Qarun ini, sehingga dia lupa bahwasanya dia itu hidup di dunia ini hanyalah sementara. Dia ketika dia miskin, dia itu selalu beribadah kepada Allah, selalu taat kepada Allah. Ternyata ketika dunia ini sudah masuk ke dalam dirinya, dunia ini dia sudah mendapatkan kekayaan, dunia ini sudah dia mendapatkannya, maka Qarun ini lupa kepada Allah. Sholatnya lupa, zakatnya lupa. Dia disuruh bersedekah oleh Nabi Musa pada saat itu tidak mau, padahal dia disuruh mengeluarkan zakat sedikit saja dari hartanya. Dan jikalau dia bisa mengeluarkan sedikit saja, sungguh dia akan beruntung. Qarun ini akan menjadi salah satu orang yang soleh, orang kaya yang soleh, yang perlu menjadi panutan. Namun tidak, Qarun ini dikarenakan dia tidak mau bersedekah, sehingga Allah Subhanahu wa taala menghukumnya. Qarun ini ditenggelamkan semua harta-hartanya ke dalam tanah. Sehingga pada saat ini jikalau kita mendapatkan harta di dalam tanah, kita menyebutnya apa? Harta Qarun, hartanya si Qarun, saking banyaknya hartanya. Baik anak-anak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi penyebab utama jikalau kita hubbud dunia, terlalu mencintai dunia, itu yang pertama adalah kita terlalu menganggap bahwasanya dunia ini adalah tujuan kita utama. Padahal seharusnya jikalau kita mempunyai kekayaan, jikalau kita mempunyai harta, marilah kita gunakan harta-harta kita itu untuk dalam rangka mencapai akhirat kita. Jikalau kita punya motor, marilah kita gunakan motor itu ke masjid. Jikalau kita punya HP, marilah kita gunakan HP kita itu untuk kebaikan, bukan untuk dalam rangka stalking mantan gitu ya. Kemudian lihatin story mantan, kemudian sering ngecek teman, ngecek teman-teman yang masih jomblo, jomblo lah, padahal jomblo itu terbaik ya. Ini masih banyak dari kita tidak pede dengan jomblo sampai halal itu yang terbaik ya. Anak-anak sekalian, marilah jaga imanmu, iman kejombloanmu sampai nanti dihalalkan, sampai hari yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala kita mendapatkan, kita bertemu dengan pasangan-pasangan kita yang soleh dan solehah, dan itu yang terbaik bagi kalian. Anak-anak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi dampak negatif dari hubbud dunia ini tadi, bahwasanya jikalau kita cinta kepada dunia, maka rata-rata kita semuanya lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita boleh menjadi orang kaya, namun jangan sampai kekayaan kita itu melupakan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita boleh mempunyai mobil mewah, motor mewah, Lamborghini,
HP, Realme, kemudian harta-harta yang lainnya. Namun kita harus ingat bahwasanya marilah kita gunakan semua fasilitas dunia ini dalam rangka mencapai ridhoannya Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai malah sebaliknya, kita justru dengan kekayaan kita itu pelit, dengan kekayaan kita itu malah lebih banyak maksiat kita dibandingkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tadi sudah saya jelaskan banyak sekali tokoh-tokoh, kisah-kisah seseorang yang dikarenakan dia terlalu cinta kepada dunia sehingga dunia ini menenggelamkannya. Kemudian anak-anak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adalah hasad. Penyakit yang kedua yang harus kita hindari adalah hasad, yaitu kita iri, dengki kepada teman-teman kita. Di sini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana di dalam surat Ali Imran ayat ke-120 Allah Subhanahu wa taala berfirman, marilah kita baca sama-sama, silakan dibaca, silakan dibuka surat Ali Imran ayat 120. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In tamsaskum hasanatun tasuhum wa in tusibkum sayyi'atun yafrahu biha. Jika kamu memperoleh kebaikan, niscaya mereka bersedih hati. Tetapi jika kamu mendapat bencana, mereka gembira karenanya. Jadi iri itu atau hasad itu ketika seseorang atau ketika kita senang melihat orang lain sedih, dan jikalau kita itu sedih melihat orang lain senang, ini adalah iri. Jadi ketika kita senang melihat orang sedih, teman-teman kita sedih, kita menjadi senang, oh ini berarti ada rasa iri, ada rasa dengki, hasad di dalam hati kita. Atau kita merasa sedih jikalau teman-teman kita itu bahagia. Seharusnya tidak, jikalau teman-teman kita bahagia, kita juga ikut bahagia. Jikalau teman-teman kita itu sedih, kita juga harus ikut sedih. Ini perlu kita tanamkan dalam hati kita ya. Jadi kalau masih ada di dalam hati kita, ada rasa jikalau dengki di dalam hati kita, maka harus kita buang jauh-jauh. Karena sifat inilah yang awal mulanya, sifat hasad inilah sifat pertama yang membawa iblis pada saat itu ya. Iblis dulu manakala iblis ada jin, saking alimnya iblis itu sampai kealimannya, kesolehannya, ketaatannya kepada Allah terkenal seluruh dunia, seluruh alam semesta pada saat itu. Sampai kesolehannya melebihi kesolehannya dia kepada malaikat pada saat itu. Namun dikarenakan dia hasad, dikarenakan iblis ini hasad, dengki kepada bapak kita semuanya, dengki kepada bapak kita yaitu Nabi Adam, sehingga iblis pada saat itu dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala, dikeluarkan dari surga pada saat itu dikarenakan dengki. Anak-anak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini dijelaskan bahwasanya dampak negatif dengki ataupun hasad ini dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum wal hasada, fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun nar al-hatab." Iyyakum wal hasad, jauhilah kalian itu hasad, iri dengki. Hasad itu iri bisa dengki. Fa innal hasad, sesungguhnya hasad, dengki itu ya'kulul hasanat, bisa memakan kebaikan, kama ta'kulun nar al-hatab, sebagaimana api ini bisa menghanguskan, bisa menghabiskan kayu bakar. Jadi ketika kita itu dengki kepada teman-teman kita, ketika kita itu iri kepada teman-teman kita, maka pada saat itulah kebaikan-kebaikan yang sudah kita kumpulkan bertahun-tahun akan habis. Kebaikan sholat kita, pahala sholat kita, pahala infak kita, pahala kebaikan-kebaikan kita akan habis dikarenakan apa? Dikarenakan karena sifat dengki kita kepada teman-teman kita, sifat hasad kita kepada teman-teman kita, sehingga kebaikan-kebaikan kita hangus dikarenakan kita dengki, selalu menggibah, selalu menggunjing teman-teman kita. Jadi perlu kita ketahui bahwasanya jangan sampai kita mempunyai rasa dengki di dalam hati kita.
Kemudian dampak negatif selanjutnya dari hasad adalah merasa senang jika orang lain tertimpa musibah. Jadi tidak punya rasa simpati dalam dirinya. Ini kita harus bisa mengatur dalam hati kita ya, jangan sampai mempunyai rasa hasad ini. Karena rasa hasad ini adalah rasa kemaksiatan pertama kali yang dilakukan oleh iblis. Apakah mau kita dikatakan sama dengan iblis? Tentunya tidak kan. Oleh karena itu jangan sampai kita sama dengan iblis, bahkan jangan sampai kita juga ikut-ikutan menjadi temannya iblis, menjadi temannya setan nanti di neraka. Jangan sampai ya. Marilah kita berlindung kepada Allah, jangan sampai mempunyai sifat hasad di dalam diri kita. Kemudian yang ketiga, kita percepat saja. Kemudian yang ketiga adalah jangan sampai kita mempunyai rasa ujub. Jadi yang ketiga dan yang keempat itu hampir sama ya. Jangan sampai kita mempunyai sifat ujub dan takabur. Ujub itu dari kata-kata apa? Dari kata-kata ajaba, yang artinya kagum, terheran-heran, takjub, terlalu bangga kepada diri kita. Berapa banyak dari kita itu dikarenakan bangga sehingga kebanggaannya itu menghancurkan diri kita. Sehingga ada sebuah kisah dulu, Ali bin Abi Thalib ini sering sekali dipuji sama sahabat-sahabatnya, sering dipuji sama teman-temannya. Ali bin Abi Thalib ini, Ali bin Abi Thalib ini adalah sahabatnya Rasulullah dan juga menantunya Rasulullah SAW. Jadi Ali bin Abi Thalib ini saking seringnya dipuji oleh teman-temannya, sehingga Ali bin Abi Thalib ini berkata kepada teman-temannya, "Wahai temanku, jangan sampai engkau terus-menerus memujiku. Sungguh, jikalau engkau memujiku lagi, maka aku akan melemparkan tanah ini ke muka." Ini dikarenakan apa? Ali bin Abi Thalib ini jengkel jikalau teman-temannya sering sekali terlalu berlebihan dalam memuji, sehingga Ali bin Abi Thalib ini takut jikalau dia itu mempunyai sifat ujub, sifat bangga terhadap dirinya sendiri. Karena sifat bangga ini pula lah, atau sikap takabur, sombong ini pula lah iblis yang tadi saya ceritakan. Ini juga merupakan awal mula iblis dikeluarkan dari surga, yaitu merupakan sifat ujub, terlalu takabur, terlalu sombong terhadap dirinya. Iblis pernah berkata kepada Nabi Adam, "Ya Allah, kenapa engkau menjadikan Nabi Adam ini lebih mulia daripada aku? Sesungguhnya dibanding Adam kepada aku, lebih mulia aku dibanding Adam, karena aku ini terbuat dari api, sedangkan Adam terbuat dari tanah. Sungguh yang lebih mulia ini adalah aku." Oleh karena itulah, saking takaburnya, saking sombongnya iblis ini tadi, sehingga iblis pun juga karena melakukan satu kemaksiatan ini tadi dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertama iblis tadi hasad, kemudian juga mempunyai sifat takabur, sombong, ta'ajub, terlalu membanggakan dirinya, sehingga dia lupa bahwasanya dia itu hanyalah merupakan ciptaannya Allah. Sesungguhnya yang pertama kali yang harus kita taati adalah Allah. Jangan terlalu berlebih-lebihan. Oleh karena itu, jikalau kita mempunyai kenikmatan, jikalau kita mendapatkan kenikmatan, jikalau kita punya HP yang bagus, maka jangan sampai kita lupa untuk menyebutkan Alhamdulillah. Kalau ada teman kita yang memuji kita, "Oh, HP-mu bagus sekali," maka katakan Alhamdulillah. Alhamdulillah saya dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala HP yang bagus lewat bapak saya, lewat orang tua saya. Jikalau kita motor kita dipuji oleh teman kita, jangan sampai yang pertama kali kita ucapkan, maka yang pertama kali yang harus kita ucapkan jikalau ada teman kita yang memuji apapun yang kita punya, maka katakan Alhamdulillah. Segala puji untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai agar kita semuanya tidak mempunyai sikap ta'ajub, sikap berbangga-bangga diri. Baik, ta'ajub. Kemudian yang keempat adalah sombong. Ini tadi sudah saya katakan bahwasanya ta'ajub dan sombong itu masih sama-sama ya. Jadi ta'ajub sama sombong itu masih sinonimnya, masih persamaan katanya. Bangga dan sombong itu merupakan persamaan kata. Di sini Allah Subhanahu wa taala lewat Rasulullah SAW bersabda, "La yadkhulul jannah
man kana fi qalbihi misqala dzarratin min kibrin. La yadkhulul jannah, sungguhnya tidak akan bisa masuk surga. Man kana, siapapun, fi qalbihi, di dalam hatinya, misqala dzarratin min kibrin, ada sebesar buah dzarrah. Tahu nggak buah dzarrah? Buah dzarrah itu kalau zaman sekarang bisa diibaratkan sebuah atom. Tahu nggak atom? Atom itu merupakan zat yang paling kecil sendiri, partikel yang paling kecil sendiri, itu adalah buah atom. Nah, jikalau kita mempunyai sifat sombong sedikit saja di dalam hati kita, maka bisa-bisa kita tidak akan bisa masuk surga, karena ini merupakan juga sifatnya iblis. Jangan sampai kita mempunyai sifat-sifat iblis di dalam hati kita. Jadi takabur ataupun sombong ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Luqman. Silahkan dibuka surat Luqman, marilah kita baca bersama-sama sambil memperbaiki bacaan kita, bacaan doa kita. Marilah kita baca bersama-sama. Silahkan dibuka surat Luqman ayat 18. Maka saya akan baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tusa'ir khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi marha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Wala tusa'ir khaddaka linnas, jangan sampailah memaling muka kita palingkan dari manusia. Maksudnya ketika kita berjalan, jangan sampai kita merasa sombong sekali. Kita tidak mau menyapa orang-orang ketika kita berjalan melewati mereka. Wala tamshi fil ardi maraha, dan janganlah kamu jikalau berjalan di muka bumi ini, jikalau kita berjalan berperilaku di muka bumi ini secara maraha, angkuh. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak suka orang yang sombong lagi suka membangga-banggakan diri. Kita memang boleh pede, itu boleh pede. Namun jangan sampai kepedean kita itu melebihi batasnya sehingga kita menjadi sombong. Kita anggap semua manusia itu rendah di hadapan kita. Kita harus bisa tawadhu, kita harus bisa merendahkan diri kita merendahkan hati kita kepada teman-teman kita. Walaupun kita lebih benar, walaupun kita lebih kaya, walaupun kita lebih yang lainnya, namun jangan sampai terlalu menampakkannya. Biar teman-teman kita itu aja yang tahu, yang menilai diri kita. Jangan sampai kita terlalu menampakkannya, karena ini juga merupakan sikap yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, sikap yang disukai oleh setan. Coba kalian pikir, lebih mau disukai oleh Allah atau lebih suka disukai oleh setan sehingga menjadi temannya kelak di neraka? Na'udzubillah. Ya, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari sikap itu tadi. Jadi sebab-sebab takabur, sebab-sebab sombong yang pertama adalah merasa apa yang diucapkannya benar sehingga menganggap orang lain salah. Atau Rasulullah SAW pernah bersabda, batalul haq wa ghamtun nas. Sesungguhnya sombong itu adalah ketika kita menolak kebenaran, wa ghamtun nas, dan meremehkan manusia. Jikalau dikasih tahu tentang kebaikan kita menolaknya, ini termasuk sombong. Jikalau diberitahu ayo sholat, kemudian kita menolaknya, ngapain sholat, males aku, nah ini termasuk sombong. Jangan sampai kita mempunyai itu. Atau ghamtun nas, kita terlalu meremehkan manusia, terlalu menganggap rendah teman-teman kita. Jangan sampai kita mempunyai sifat iblis, jangan sampai kita mempunyai sifat setan. Kita harus mempunyai sifatnya malaikat, sifatnya Rasulullah, yaitu sifat tawadhu, rendah hati. Ini adalah sikap yang dimuliakan oleh Allah, yang disukai oleh Allah. Semoga dengan sikap-sikap kebaikan tadi kita bisa ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surga. Kita bisa ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Rasulullah, bisa bertemu dengan Rasulullah, bersilaturahmi, bertemu di rumahnya Rasulullah di surga di sana, sehingga ketika kita bisa masuk surga, apapun yang kita maui, sesungguh Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkannya. Kemudian anak-anak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir, sikap yang harus kita jauhi adalah riya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka coba dibuka surat Al-Baqarah
ayat 264. Marilah kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Yang mana artinya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tubtilu sadaqatikum, jangan sampai engkau menghanguskan, menghilangkan nilai-nilai sedekahmu, pahala-pahala sedekahmu bil manni wal adha, dengan manni, yaitu terus menyebut-nyebutkan apa yang sudah kita infakkan, wal adha, dan dengan penuh menyakiti perasaan orang. Jadi maksudnya adalah jikalau kita memberikan mungkin 100.000 ya, kita kasihkan kepada teman kita hari Senin, kita kasihkan uang tersebut, kemudian hari Selasa kita sebut-sebut apa yang sudah kita kasihkan kepada teman kita itu tadi ya, pada hari Selasanya, oh kemarin kamu sudah tak kasih uang 100.000 loh, nah perlu diingat sumbangsih dulu ya, jangan sampai lupa. Hari Rabu gitu lagi, diulang lagi, disebut-sebutkan lagi, jangan sampai lupa ya, aku sudah infak sama kamu, sudah tak kasih 100.000 ya, jangan sampai lupa sama aku. Kemudian hari Kamisnya ada disakitinya, kamu ngapain di sini? Kemarin baru tak kasih 100.000 gitu kok sudah berlagak sombong semua gitu. Kita sakiti dia, kita ejek dia. Kamu manusia miskin saja, kemarin baru tak kasih 100.000. Nah, contohnya ini maksudnya ada kita menyakiti perasaan orang yang sudah kita kasih tadi, sudah kita kasih uang 100.000. Dan ini merupakan sikapnya setan, sikap yang harus kita jauhi, yaitu sikap kita menyebut-nyebutkan sedekah kita dan menyakiti perasaan orang yang kita kasih tadi. Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas, seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riak kepada manusia. Karena kalau kita menyebut-nyebutkan harta yang sudah kita kasihkan ataupun kita menyakiti hati orang yang menerima tadi, maka ini termasuk perkara riya. Riya itu apa sih? Riya itu berasal dari kata ar-riya'u. Kalau kita pernah belajar tentang ilmu sharaf, ilmu bahasa Arab yaitu sharaf, maka di sana dijelaskan ra'a yara ru'yatan gitu ya. Jadi pengen memperlihatkan gitu. Jadi kalau pernah belajar ilmu sharaf, kita bisa belajar contohnya gitu ilmu sharaf ya. Fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fa huwa fa'ilun wa daka maf'ulun af'al la taf'al maf'alun mif'alun. Nah, ini contoh dari ilmu sharaf. Jadi riya itu diambil dari kata ro'a, yaitu melihat, pengen memperlihatkan apapun kebaikan yang sudah kita lakukan. Di malam coba kalian sholat tahajud, kemudian kalian mengatakan kepada teman-teman kalian, aku tadi malam sholat tahajud. Kemudian kalian sudah menghatamkan Al-Quran, saya sudah menghatamkan Al-Quran 100 kali. Nah, kita katakan, kita perlihatkan kepada manusia semua, yang kita perlihatkan kepada teman-teman kita. Nah, ini termasuk riya, itu ingin dilihat-lihatkan. Riya ini sama dengan sum'ah. Sum'ah itu apa? Kalau riya tadi memperlihatkan, kalau sum'ah itu pengen didengar. Kita katakan kita pengen menyebarkan amalan-amalan kita yang sudah kita lakukan, kebaikan-kebaikan yang sudah kita lakukan. Ini termasuk sum'ah, itu pengen yaitu memperdengarkan atau menceritakan kebaikan kita kepada orang lain. Kalau riya tadi pengen memperlihatkan, kita sholat dikarenakan ada pacar kita atau ada seseorang yang kita cintai di samping kita, kita sholat yang kita khusyuk-khusyukan, Allahu Akbar, sholli, baru shollinya tadi ya, sebelum sholli, jadi difasih-fasihkan gitu ya, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim.
fase-fase kan dikarenakan mungkin ada pacar kita di samping kita, atau di samping kita ada seseorang yang kita cintai, yang kemudian kita riak, kita pengen perlihatkan kebaikan-kebaikan kepada. Karena ini termasuk yang tidak boleh ya. Karena sikap riak ini akan menghapuskan amalan-amalan kita yang kita lakukan pada saat itu. Seumpama kita tadi melakukan sholat, nah pada saat itulah sholat yang kita riakkan, yang kita lihat-lihatkan kepada kita, mantan kita, kepada pacar kalian, mantan kita, pacar kalian, mantan kalian, begitu ya. Nah ini sholat yang kalian lakukan tadi akan terhapus kebaikannya, akan terhapus pahalanya. Sholatnya tetap sah, namun pahalanya zong, pahalanya itu nol. Nah ini perlu diperhatikan ya. Jadi jangan sampai kita mempunyai sikap riak ini. Sikap riak ini muncul, sikap riak ini pengen kita memperlihatkan kepada orang lain muncul ini terkadang satu, sikap ini muncul dikarenakan kita terlalu dikagumi oleh orang lain, kemudian kita tidak mau dicela oleh orang lain sehingga kita menampakkan kebaikan kita, sehingga kita dianggap orang alim, kita dianggap oleh orang baik. Nah ini merupakan riak, ini tidak boleh. Dampak negatifnya yaitu riak lebih berbahaya daripada fitnah dajjal. Kemudian fitnah dajjal ini banyak sekali ya. Itu tadi termasuk tadi ya, fitnah dajjal itu tentang dunia, tentang dunia, kita cinta kepada dunia, ini merupakan fitnah dajjal. Dan riak ini lebih bahaya. Kalau tadi tentang dunia tadi mungkin tidak sampai menghapus amalan kita mencintai mobil, kita mencintai HP bagus, rumah bagus, mobil bagus, itu tidak sampai merusak amalan kita, tidak sampai merusak kebaikan kita. Tapi riak ini bisa sampai menggerogoti kebaikan kita, sehingga kebaikan kita ini bisa hangus. Kemudian yang kedua, dampak negatifnya adalah nilai amal soleh hilang. Kemudian riak ini juga merupakan termasuk syirik. Syirik itu apa, nanti kita akan bahas ya, ini perlu penjabaran yang sangat panjang. Kemudian cara menghindari riak ini adalah, yang pertama adalah memperbaiki niat ibadah kita ibadah hanya semata-mata ikhlas murni karena Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melakukan kebaikan murni ikhlas ingin mendapatkan pahala dari Allah, bukan pengen dipuji teman kita, bukan pengen dipuji oleh pacar kita, mantan kita, atau yang lain sebagainya. Kemudian cara menghindarinya adalah kita harus perlu menghindari sikap suka memamerkan perbuatan baik. Kemudian yang ketiga, bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Perlu kita lihat sawang sinawang ya. Kita ketika melihat orang lain mungkin itu baik, penuh kebahagiaan teman kita itu, tapi perlu kita ketahui bahwasanya sesungguhnya dia pun juga pernah merasakan kesedihan, dia pernah merasakan kekurangan, dia pernah merasa nangis, kesakitan. Jadi jangan sampai kita menganggap bahwasanya teman kita hidupnya enak sekali ya. Jadi itu hanya sawang sinawang. Setiap manusia pasti mempunyai masalah sendiri-sendiri. Kita harus fokus menyelesaikan masalah kita sendiri, tak usah menilai orang lain. Pokoknya kita fokus memperbaiki diri kita sendiri. Baik, demikianlah ada 5 sifat setan yang harus kita jauhi. Jangan sampai 5 sifat setan ini menjadi karakter diri kita. Karena kalau jika 5-5-nya ini sudah dalam diri kita, maka sudah dipastikan kita akan menjadi temannya setan. Jikalau kita merasa ada di dalam itu, maka mulai dari sekarang marilah kita kesampingkan, marilah kita berusaha untuk menghilangkan sifat-sifat itu tadi. Yang pertama adalah hubub dunia. Kita terlalu mencintai dunia ini sehingga melupakan semuanya, melupakan ibadah kepada Allah. Yang kedua adalah rasa ujub, sama dengan sombong. Ujub sama dengan sombong, ya ujub itu terlalu bangga kepada diri kita sendiri sehingga menganggap orang lain itu remeh, menganggap orang lain itu hina. Sombong pun juga begitu, kita terlalu membanggakan diri sehingga menganggap orang lain itu jelek, menganggap orang itu biasa, menganggap orang itu wah remeh lah. Kemudian yang keempat adalah
itu tadi yang sombong. Kemudian yang kelima adalah yaitu riya, yaitu kita terlalu memamer-mamerkan, kita terlalu memperlihatkan amalan-amalan kebaikan kita. Dan justru jikalau kita memamerkan kebaikan kita, itu justru akan menghanguskan, akan menghilangkan pahala kebaikan kita. Sehingga puasa ataupun sholat yang sudah kita lakukan kemudian kita pamerkan kepada teman-teman kita, kepada orang lain, maka sholat kita dan puasa kita hanya akan sia-sia saja, tidak mendapatkan pahala. Kita malah akan jadi rugi. Sudah puasa, sudah kelaparan, ternyata tidak mendapatkan pahala. Kita sudah sholat, sudah capek-capek sholat, khusus sholat, ternyata ketika kita memamerkannya justru pahalanya akan hilang, justru kita akan rugi. Baik, demikianlah anak-anak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian 5 hal sifat akhlak tercela yang harus kita jauhi. Baik, kalau memang belum jelas silahkan komen di bawah ya. Apapun yang kalian tanyakan, insya Allah akan saya jawab di kolom komentar. Baik, jangan lupa juga untuk memencet tombol like ya, dan bisa subscribe ya, agar kalian bisa mendapatkan video-video yang lebih menarik lagi, video-video tentang kebaikan-kebaikan, agar kita semuanya dekat terhadap Allah dan jauh dari iblis, jauh dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Baik, marilah kita tutup pelajaran kita pada hari ini dengan doa kafaratul majelis. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.